Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari ke-8 dari bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriah. Di siang hari ini kita memuji dan bersyukur kepada Allah karena masih diberikan kesempatan dan kelapangan dada, kemudahan menjalankan syariat yang mulia ini. Syariat puasa, syariat qiyam, tilawatil Quran, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan tentu semua ini adalah merupakan hidayah dan petunjuk dari Allah. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah inginkan hidayah baginya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya, Allah akan lapangkan dadanya untuk menjalankan syariat ini. Maka syariat apapun itu, jika bersumber dari Allah dan Rasulullah, orang yang mendapatkan hidayah akan terasa mudah. Minimal dadanya, jiwanya lapang menerima. Walaupun mungkin dalam pelaksanaannya, sebagaimana firman Allah, fattaqullaha mastata'tum. Sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Tapi jiwanya menerima secara utuh, menerima secara totalitas tentang syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang nabi dan seorang rasul yang sangat mencintai umatnya, sangat mencintai kaumnya, dan mencintai bahkan orang-orang yang tidak pernah bertemu dengannya. Pernah suatu saat beliau menyampaikan kepada para sahabatnya kalau sudah rindu bertemu dengan saudara-saudaranya. Para sahabat pun merasa heran dan mengatakan, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Adapun saudara-saudara yang saya maksud adalah orang-orang yang datang setelah kalian, yang tidak pernah mendengar daku secara langsung, tidak pernah melihat saya secara langsung, tapi mereka beriman terhadap apa yang saya sampaikan. Merekalah saudara-saudaraku yang saya rindukan. Dan kitalah yang dimaksud itu. Semoga kita juga merindukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwah dan akhwat, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati adalah merupakan pusat dari jati diri seseorang. Sebagaimana dalam hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat dan menilai itu dari segi fisik kita. Tapi yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang menjadi barometer seseorang itu mulia atau tidak mulia di sisi Allah bukan dari fisik, tapi dari amalan hati kita dan juga amalan fisik kita. Dan bahkan amalan hati adalah merupakan afdalu al-a'mal. Amalan yang paling utama, amalan yang paling bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah amalan hati. Sehingga banyak orang yang dengan lisannya mengucapkan la ilaha illallah, tapi karena hatinya tidak menerima makna la ilaha illallah itu, tidak diterima keislamannya dan keimanannya. Karena yang menjadi barometer utama, walaupun lisan dan anggota tubuh yang lainnya juga akan dinilai, tetapi barometer utama adalah hati kita. Dan tidak bisa kita pungkiri bahwasanya apa yang menjadi penyebab seseorang itu terjerumus dalam sebuah kesalahan, terjerumus dalam sebuah
keburukan atau malas melakukan kebaikan, futur dari melakukan hal-hal yang disyariatkan oleh Allah, sebab utamanya adalah karena hati yang tidak suci. Hati yang kotor. Silakan dan boleh kita bertanya kepada siapapun yang terjerumus dalam dosa, apakah memang mereka tidak mengetahui kalau itu adalah dosa? Atau karena memang hawa nafsunya yang membawa mereka? Kita tanya kepada orang yang korupsi, orang yang berzina, orang yang minum khamar, dan yang lainnya. Mereka semuanya rata-rata tahu kalau apa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang salah. Tapi kenapa tetap dilakukan? Karena hati yang kotor. Begitu pula sebaliknya. Kenapa banyak orang Muslim, bahkan di bulan suci Ramadan, bahkan mungkin di tanah suci, bahkan mungkin di Makkah Al-Mukarramah, di Masjidil Haram, di bulan suci Ramadan, tidak melakukan syariat-syariat yang mulia, tidak melaksanakan ibadah dengan baik, tidak tilawatil Quran, tidak bersedekah dan yang lainnya, sebab utamanya adalah hati yang masih kotor. Sebagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu juga pernah mengatakan, "Lau tahurat qulubuna", seandainya hati kita itu bersih, lama syabi'at min kalami rabbina. Dia tidak akan pernah merasa puas, tidak pernah merasa kenyang dengan membaca Al-Quran saja. Atau hanya sekali saja. Tapi dia akan selalu ingin rindu dan membaca Al-Quran tersebut. Kalau hati itu bersih. Maka para pemirsa dan ikhwah akhwat sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penting dan perlunya kita memperbaiki hati ini. Karena dia adalah maudhi'u nazari ar-Rahman. Inilah tempat sasaran Allah Subhanahu wa taala melihat dan menilai kita. Adapun al-jawarih wal-zawahir adalah maudhi'u nazari al-ibad. Dia adalah tempat pusat penilaian dan perhatian manusia dan makhluk lainnya. Adapun hati, maka dia adalah maudhi'u nazari rabbil ibad. Dia tempatnya dan pusat penilaian yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita mau pilih yang mana? Mau kita perbaiki yang dinilai oleh manusia dan makhluk, atau kita akan memperbaiki sesuatu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta dan sang pemilik semesta alam ini. Maka membersihkan hati, mensucikan jiwa, mensucikan hati, terkhusus di bulan nan suci Ramadan ini adalah sangat penting dan juga merupakan amalan yang sangat mulia. Karena kata para ulama kita, amalan hati kita dan sesuatu yang mencerminkan jati diri kita yang muncul dari dalam hati, inilah yang akan menjadi ukuran utama. Yang menjadi tolak ukur seseorang itu baik, bukan dilihat dari fisiknya, bukan dilihat dari zawahirnya. Walaupun kita mungkin mengatakan, nahnu nahkumu bil-zawahir, wallahu yatawallas sarair. Memang kita manusia hanya bisa menghakimi, menghukumi apa yang kita lihat dan apa yang nampak dari diri seseorang. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan melihat apa yang sebenarnya terjadi saat kita menyendiri. Maka di antara ulama kita mengatakan min a'azami ma yuhyi bihil qulub. Di antara sesuatu yang paling bisa menghidupkan hati kita, terutama di bulan suci Ramadan, adalah al-khulu atau al-khalwah, menyendiri bersama dengan Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki sarair kita daripada atau lebih cenderung memperbaiki sarair daripada al-zawahir. Bahkan para masyayikh sebagaimana kita sebutkan tadi, as-sarair adalah merupakan cerminan. As-sarair suratun lil insani fi hayatihil barzakhiyah. Kalau kita ingin tahu bagaimana keadaan kita di alam barzakh nanti, maka lihatlah bagaimana saat kita menyendiri. Saat kita sedang di kamar bersendiri, tidak dilihat oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak dilihat oleh makhluk. Maka disinilah akan terlihat kita ini bagaimana keadaan kita di alam barzakh nanti,
Itu dengan bagaimana kita saat menyendiri. Maka ulama kita mengatakan tadi, di antara hal yang paling kuat yang bisa membuat hati kita semakin hidup adalah kita membiasakan diri menyendiri bersama dengan Allah dan meneteskan air mata saat berzikir, dan tidak ada yang melihat di tempat itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. An takhluwa fi makanin la yaraka ahad. Kita bersendiri pada suatu tempat yang tidak ada yang lihat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, dan di situ kita al-inkisar, ya, merasa bersalah, merasa berdosa, dan tunduk, patuh, dan merasa rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka para pemirsa Markas Inayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita memperhatikan hadis tentang sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh, ada 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak nanti. Kalau kita perhatikan sama dari 7 ini, ada 4 yang rutin dan ada 3 yang mungkin sekali saja kita lakukan sudah bisa mendapatkan naungan Allah. Yang pertama, imamun adil, ini harus rutin. Rajulun nasya'a fi ibadatillah. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Ini juga rutin. Seorang pemuda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hati seseorang yang selalu terpaut dan terikat, tergantung di masjid. Selalu keinginannya adalah ke masjid. Ini juga membutuhkan berulang amalan tersebut. Dan amalan yang lain. Adapun ada 3 amalan yang dalam hadis itu mungkin sekali kita lakukan sudah bisa mendapatkan naungan Allah. Salah satu di antaranya adalah wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Dan seseorang yang menyendiri, tidak ada yang melihat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, fafadat ainah. Lalu kemudian meneteskan air mata penyesalan, air mata merasa memang adalah dia yang paling lemah dan butuh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tentu membuat hati kita bisa lebih hidup lagi. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin gambaran betapa pentingnya menjaga hati, betapa pentingnya mensucikan hati, dan betapa pentingnya kita menghidupkan hati ini, terutama di bulan suci Ramadan. Karena seseorang melakukan ibadah bukan karena fisik semata. Bukti di lapangan banyak, dan bisa kita survei. Siapa yang paling banyak ibadahnya? Yang muda atau yang tua? Siapa yang lebih lama bertahan di masjid? Yang tua atau yang muda? Bisa kita perhatikan. Di kampung-kampung kita bisa disaksikan. Siapa yang lebih sering sholat berjamaah di masjid? Yang tua atau yang muda? Tentu jawabannya kita sudah ketahui bahwasanya ternyata yang lebih tua jauh lebih banyak ibadahnya dibandingkan yang lebih muda. Ini menunjukkan bahwasanya fisik, kekuatan semata bukanlah jaminan seseorang bisa melakukan ibadah. Lalu apa yang bisa menjamin adalah hati. Ketika hati itu bersih, ketika hati itu hidup, maka dia akan melakukan ibadah yang mungkin fisik yang akan kalah. Makanya para sahabat dahulu ada yang berpuasa sampai puasa Daud terus, ya, sampai dia tua. Nanti setelah tua baru tidak sanggup. Padahal keinginannya masih mau, tapi karena fisiklah yang kalah. Ini kalau hati yang bersih atau hati yang hidup. Tapi kalau hati yang sakit, hati yang mati, walaupun fisik kuat, dia tidak akan bisa melakukan ibadah yang ringan. Contoh sederhana yang sering kami sampaikan dalam masalah ini adalah anak muda yang biasa di luar dengan enteng mengangkat mobilnya atau motornya ketika bawa motor, seolah-olah memiliki 2 nyawa. Atau seorang petani yang mengangkat satu karung beras yang mungkin timbangannya sampai 60 kilogram. Atau tukang bangunan yang mengangkat batu dan mengangkat semen satu sak yang 40 kilo. Dengan enteng dia angkat. Dengan mudahnya dia mengangkat.
dan bekerja tanpa istirahat. Masya Allah, sangat kuat. Tapi ketika dibangunkan untuk sholat subuh, ujung sarungnya tak sanggup untuk diangkat. Apa yang menyebabkannya? Kalau kita mengatakan karena mengantuk, lalu kenapa saat kita dibangunkan untuk menonton sepak bola antara Barcelona dengan Real Madrid, kita bisa bangun jam 2, kita bangun di jam 3. Tapi untuk bangun, sholat 1 rakaat witir, kita keberatan. Kita sangat lelah dan banyak alasan. Jawabannya adalah hati. Jawabannya adalah hati yang kotor, yang ada dosa di dalamnya. Sehingga kita dalam hal ini perlu untuk meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hati yang bersih. Maka dalam hadis sahih Muslim yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Zaid bin Al-Arqam radhiyallahu taala, dalam hadis yang cukup panjang tentang doa, la aqulu lakum illa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak akan mengatakan kecuali apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam doa. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Doa mungkin yang sering kita dengarkan dan sudah kita hafalkan bersama. Ya Allah, saya berlindung diri kepada dari sifat yang lemah, al-ajz wal kasali, dan malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Dan saya berlindung diri kepadamu ya Allah dari sifat kikir, sifat pengecut dan kikir. Wa a'udzubika minal harami, dan berlindung diri agar tidak terkena penyakit pikun atau penyakit orang tua, dan berlindung diri dari adab. Kemudian setelah itu beliau mengatakan Allahumma ati nafsi taqwaha, dan ini menjadi fokus kita. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah hatiku, berikanlah jiwaku kehidupannya, takwanya, dan sucikanlah dia, karena engkaulah zat yang paling maha sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Anta khairu man zakkah, anta waliyuha wa maulah. Engkaulah ya Allah walinya, pelindungnya, penolongnya. Tidak ada yang bisa menghidupkan jiwa ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama kita dalam masalah tafsir ketika membahas tentang ayat aw man kana maita fa ahyainahu wa ja'alna lahu nura yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fil dhulumat laysa bi kharijin minha, dalam surah Al-An'am. Kata ahli tafsir kita, dan silakan dilihat baik dalam tafsir Ibnu Katsir atau tafsir yang lainnya, menceritakan bahwasanya ayat ini turun pada 2 orang, yaitu antara Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dengan Abu Jahal. Lalu kemudian diumpamakan oleh Allah, siapa yang dianggap dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keduanya ketika mereka semua, Umar bin Khattab radhiyallahu taala dan Abu Jahal, ketika keduanya masih dalam kekafiran, dianggap oleh Allah sebagai orang mati. Jadi orang yang hidup menurut Allah adalah yang dihidupkan hatinya. Walaupun dia berjalan di atas permukaan bumi ini, tapi kalau hatinya mati, maka dia adalah bangkai yang berjalan di atas permukaan bumi. Tapi jika dia adalah orang yang dihidupkan hatinya, walaupun sudah meninggal dunia, namanya tetap akan hidup. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melarang untuk kita mengatakan kepada orang yang gugur di jalan Allah, yang syahid di jalan Allah, kalau mereka adalah telah meninggal dunia. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Bahkan mereka hidup. Jangan pernah mengatakan orang yang gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala karena dia gugur karena menghidupkan syariat Allah, meninggikan kalimat Allah, dan itu tentu dari dalam hati. Ketika hatinya hidup, maka seluruh anggota tubuhnya juga mengikutinya, dan akhirnya gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau menurut bahasa kita meninggal dunia. Tapi Allah mengatakan jangan katakan mereka meninggal begitu saja, bahkan mereka hidup walaupun kalian tidak merasakannya. Di surah yang lain, surah Ali Imran, justru lebih tegas lagi, bukan sekedar mengatakan, bahkan mengira saja tidak boleh. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullah, dan seterusnya. Jangan pernah mengira orang yang gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala itu mati. Bahkan mereka hidup
dan mendapatkan rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini betapa pentingnya kita menghidupkan hati-hati kita dan jiwa-jiwa kita. Dan terkhusus bulan suci Ramadan, sebagaimana yang kita singgung di awal, bahwa ini adalah bulannya hati, bulannya Al-Quran, dan Al-Quran itu tempatnya di hati. Memang Al-Quran bal huwa Qur'anum majid fi lauhin mahfuz. Ini tempat awalnya. Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala menuliskan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya ada di Lauhil Mahfuz, kemudian dari Lauhil Mahfuz turun ke langit dunia, kemudian dari langit dunia turun ke Rasulullah, dan Allah Subhanahu wa taala memilih hati-hati yang hidup menjadi wi'aul Quran. Silakan dibuka dalam surah Al-Ankabut di juz 21 di lembaran pertamanya. Allah mengatakan, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Itulah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang berada di mana? Bukan di suhuf, bukan di kertas-kertas, dan bukan di kulit-kulit, dan bukan di perpustakaan dan di mana. Tapi dia adalah bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Di dalam hati-hati, di dalam jiwa-jiwa orang-orang yang Allah pilih, dan mereka adalah ahlul ilm. Maka hati adalah tempatnya Al-Quran. Maka bulan suci Ramadan adalah momen terindah dalam mensucikan hati dengan memperbanyak tilawatil Quran. Karena memang Al-Quran tempatnya di hati, dia dibaca oleh lidah, tapi dia akan tertanam di dalam hati-hati kita. Dan kalau sudah Al-Quran di dalam hati kita, maka insya Allah kehidupan kita akan semakin indah dan jauh dari kesengsaraan. Karena Al-Quran tidak diturunkan oleh Allah membuat kita sengsara, tetapi Al-Quran membuat kita semakin hidup lebih berarti. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Allah tidak menurunkan Al-Quran untuk membuat kita sengsara. Maka para pemirsa, ikhwah dan akhwat dimanapun berada, mari di bulan yang penuh berkah ini, bulan suci Ramadan, kita bersihkan hati kita, kita hidupkan hati kita dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta dan memohon kepada Allah agar an yuhyiya qulubana, agar Allah menghidupkan hati kita dengan cinta kepadanya, dengan cinta kepada Rasulullah, dengan cinta kepada yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan cinta terhadap Al-Quran, cinta melakukan kebaikan, dan cinta terhadap segala sesuatu yang bisa mengantarkan kita ke surga. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita ini disucikan, agar hati kita ini dibersihkan. Karena kalau hati suci, hati kotor, jangankan amalan berat, amalan ringan pun kita tidak akan sanggup melakukannya. Allahumma tahhir qulubana waghfir dzambana wa hassin furujana. Ya Allah, bersihkanlah hati-hati kami, dampunilah dosa-dosa kami, dan jagalah kami dari hal-hal yang buruk. Semoga bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita semua, dan kita keluar dari bulan suci Ramadan telah memiliki hati yang bersih, hati yang penuh dengan ketakwaan, hati yang selalu cinta kepada kebaikan dan benci terhadap keburukan. Amin ya rabbal alamin. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.